Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Dea di Bilas, bincang masalah kesehatan. Setelah terakhir kita membicarakan tentang persalinan, hari ini kita akan membicarakan bagaimana seorang bayi baru lahir bisa mengikuti kepesertaan JKN. Untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Pak Anif Saufika Pratama, selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan KC Semarang. Monggo Pak Anif bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat siang Sobat JKN semuanya. Perkenalkan dengan saya Anif Saufika Pratama, saat ini menjadi Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Oke, nah ini ya Pak, untuk menyingkat waktu mungkin kita bisa langsung beranjak ke pertanyaan pertama. Jadi seperti yang kita tahu nih Pak, proses persalinan kan dijamin oleh BPJS Kesehatan ya Pak ya. Nah lalu bagaimana bayi baru lahir, apakah juga memperoleh jaminan kesehatan atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita melihat terkait program JKN ini kan setiap warga negara wajib jadi peserta JKN. Tidak menutup kemungkinan peserta tersebut juga baru lahir seperti itu ya. Jadi sudah diatur tuh dari pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 bahwasanya untuk bayi baru lahir itu segera didaftarkan menjadi program JKN dari ibu peserta JKN seperti itu ya. Jadi maksimal 28 hari setelah dia lahir, kemudian wajib didaftarkan di kanal-kanal yang sudah disediakan seperti itu. Oke, saya ingin tahu nih Pak, kenapa kira-kira yang bayi baru lahir ini langsung didaftarkan gitu Pak? Iya. Jadi kan kita tidak tahu ya kondisi kesehatan masing-masing peserta ya. Nah, kalau bayinya alhamdulillah sehat, mungkin tidak jadi kendala ya. Tapi ketika bayi tersebut kemudian sakit ataupun butuh pelayanan kesehatan, tentunya pihak rumah sakit kemudian akan dapat melakukan penjaminan ataupun bahasanya klaim ya kesehatan menggunakan nomor JKN per peserta seperti itulah. Kemudian bayi tersebut walaupun belum punya NIK tetap dapat didaftarkan menggunakan data nomor KK orang tuanya seperti itu. Kalau bayi itu tidak apa ya Pak, istilahnya tidak menginduk ke orang tuanya ya Pak? Iya. Jadi tersendiri per nomor kartu seperti itu ya. Nah ini pasti banyak Sobat JKN bertanya-tanya Pak, bagaimana sih caranya mendaftarkan bayi baru lahir ke JKN? Iya. Jadi kalau untuk bayi baru lahir saat ini itu pendaftarannya sudah dibuka sangat luas ya kanalnya ya, baik yang melalui tatap muka maupun tatap muka. Mungkin yang saya ceritakan yang terkait tatap muka dulu ya, karena kan ketika lahir itu di vaskes pasti ya, baik di klinik, puskesmas maupun di rumah sakit seperti itu. Nah saat ini petugas rumah sakit sudah dibekali oleh sistem yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia ya seperti itu. Jadi orang tuanya hanya menyiapkan syaratnya ada dua saja Mbak. Yang pertama surat keterangan lahir. Kalau lahir kan pasti ada surat keterangan lahirnya ya. Yang kedua kartu keluarga. Nanti itu dibawa ke petugas PIPP di rumah sakit ya, atau yang ditunjuk mungkin dari pihak rumah sakit siapa seperti itu. Nanti akan diinput oleh petugas tersebut. Nanti datanya akan dikirimkan ke kami kesehatan ya melalui sistem yang ada. Setelah dilakukan approval, maka kemudian nomor bayi itu akan terbit seperti itu. Jadi sebenarnya caranya sungguh mudah ya Pak ya? Sangat mudah ya, tidak perlu beranjak dari keluar rumah sakit pun selesai seperti itu. Di rumah sakit bisa ya Sobat Di rumah sakit JKN? bisa, di puskesmas bisa, di klinik pertama bisa, di bidan jejaring mitra dokter keluarga juga bisa. Jadi nggak ada alasan nggak daftar JKN gitu ya Pak ya? Betul, iya. Oke, benar-benar nggak ribet ya Sobat JKN ya. Nah, tapi gini Pak, kan biasanya bayi baru lahir itu kan belum ada namanya nih Pak. Nah, itu bisa atau nggak ya Pak? Ya, jadi kenapa disebutnya itu namanya bayi baru lahir ya? Nanti kan misalnya kita kasih contoh aja ya, bayi baru lahir Susi, semoga di sini ada yang namanya Susi ya. Bayi baru lahir Susi. Nanti pada saat pendaftaran karena orang tuanya namanya Susi, otomatis nanti bayi baru lahir Ibu Susi seperti itu. Nah nanti karena nomor NIK-nya belum ada atas bayi tersebut, kemudian pendaftarannya menggunakan nomor kartu keluarga orang tua atau dari ibu seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ya sudah dijelaskan oleh Pak Anif secara jelas dan rinci bagaimana cara mendaftarkan bayi baru lahir. Oh, jadi kan tadi ini ya Pak ya, pendaftaran bayi baru lahir kan bisa bayi nyonya. Nah, bagaimana kondisinya ketika si anak ini nantinya sudah punya akta dan kakak yang baru?
apakah bisa merubah nama atau seperti apa? Iya, itu hal yang sangat krusial ya, yang memang wajib diketahui oleh tadi orang tuanya ya. Ketika memang sudah lahir seperti itu, kemudian kan karena ini default ya, orang tuanya tentunya belum ngurus kakak ya, karena baru benar-benar lahir, maka kemudian namanya bayi nyonya. Kemudian setelah bayi tersebut diurus data kependudukannya ya melalui dukcapil ya seperti itu, nanti sudah muncul akte, sudah muncul kakak, nanti muncul nama sesungguhnya kan ya seperti itu ya. Jangan lupa untuk diupdate yang tadi bayi nyonya menjadi nama sesuai dengan data kependudukannya. Saya rasa 2 bulan cukup ya untuk mengurus data tersebut. Nah, untuk kanal perubahan namanya itu banyak sebenarnya ya. Bisa melalui yang pertama aplikasi mobil JKN orang tuanya. Itu nanti di menu perubahan data silakan diketik NIK si bayi seperti itu dan namanya nanti akan muncul. Yang kedua bisa juga lewat Pandawa, nomor Pandawa, kemudian nanti pilih menu perubahan data di situ. Ya bayi nyonya dirubah sesuai dengan nama data kependudukan yang terkini seperti itu. Siap. Nah nanti si anak ini otomatis punya kartu BPJS Kesehatan sendiri ya Pak atau seperti apa? Iya, nanti kalau kemudian sudah muncul namanya misalnya menjadi yang sebelumnya bayi nyonya Susi terus berubah jadi Fulan seperti itu contohnya, nanti untuk status pesertanya tentunya mengikuti orang tua ya. Kalau orang tuanya PPU tentunya aktif. Nanti untuk identitas kepesertaannya itu tentunya saat ini karena sudah nggak zaman cetak-cetak kita ya, itu melalui aplikasi mobil JKN punya orang tuanya, nanti pilih anggota keluarganya. Di situ muncul kartu digital. Kalau memang mohon maaf mungkin ada sobat JKN yang mungkin handphonenya belum support untuk mobil JKN seperti itu, juga bisa memanfaatkan KTP atau tentunya kalau anak KIA ya bisa seperti itu, asal terdapat nomor NIK atas peserta tersebut bisa digunakan seperti ini. Nah Sobat JKN, jadi perlu digarisbawahi ya, sekarang tidak perlu lagi kartu fisik, cukup KIS digital atau NIK atau nomor induk kependudukan. Nah ini udah yang terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan untuk kakak-kakak pasangan suami istri di luar sana yang tengah menunggu proses kelahiran? Iya, yang pertama Sobat JKN jika ingin memanfaatkan pelayanan kesehatan mungkin dipastikan dulu ya status pesertanya aktif atau tidak ya. Kalau memang aktif tentunya nanti ketika akan dilakukan pelayanan kesehatan di Vaskes itu tentunya bisa dilakukan ya. Yang kedua, kalau memang sudah aktif dilakukanlah untuk proses pelayanan kesehatannya sesuai prosedur seperti itu. Nah, ketika yang bersangkutan ibunya kemudian sudah melahirkan nih ya, istrinya melahirkan seperti itu ya Mbak Dia ya, baik di Vaskes yang bekerja sama tadi, itu kemudian nanti bayinya itu jangan sampai lupa didaftarkan. Nanti mungkin dari suaminya atau anggota keluarga yang mungkin saat itu menunggu. Kalau sudah mendapatkan surat keterangan lahir dari Vaskes dan kartu keluarga, segera didaftarkan. Tapi memang ada hal yang mungkin krusial nih yang perlu kami sampaikan. Kalau orang tuanya kemudian peserta PPI yang dibayar pemerintah ya seperti itu, nanti tetap didaftarkan. Setelah itu nanti akan terbit nomor kartu seperti itu. Nah, yang berbeda mungkin sedikit berbeda adalah kalau orang tuanya atau ibunya adalah peserta mandiri. Kalau ibunya atau orang tuanya peserta mandiri, ketika kemudian sudah didaftarkan oleh pihak Vaskes, jangan lupa untuk langsung dibayarkan iurannya. Kalau nggak dibayarkan iurannya, yang peserta mandiri untuk bayinya nanti tidak aktif. Nah, kalau untuk yang PPI dan kemudian dari orang tua PPU, PNS, TNI, Polri atau badan usaha, itu memang ditanggung sampai dengan 3 anak ya. Nah, kalau anak keempat sama juga, berarti yang bersangkutan anak keempatnya tadi didaftarkan sebagai peserta mandiri terlebih dahulu, jadi tetap dibayarkan iurannya. Mungkin itu saran dari saya Mbak Dia. Terima kasih. Luar biasa, udah cukup jelas ya sepertinya ya. Nah mungkin untuk episode kali ini cukup sekian ya Pak Hanif ya, saya izin menutup podcast ya Pak. Nah Sobat JKN, sudah cukup jelas kan penjelasan dari Pak Hanif. Jadi pesan Pak Hanif adalah jangan sampai menunggu sakit untuk mendaftar JKN ya Pak. Betul, ya. Nah apalagi untuk kakak-kakak yang sedang menanti kelahiran buah hati. Oke, kita salam dulu ya Pak ya. Oke. Oke, salam Bila, sampai jumpa di edisi berikutnya.